semua anak-anak ibu yang sudah mendengarkannya. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Saat ini ibu akan memberikan materi pelajaran agama Kristen, Protestan dengan materi peran Allah dalam keluarga. Oke, untuk masuk dalam peran Allah dalam keluarga, sebelumnya kita akan membahas apa itu keluarga. Nah, keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keluarga itu termasuk di dalamnya ada ibu, bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumahnya. Nah, pengertian ini mengacu kepada antropologi, maksudnya membahas tentang manusia yang berhubungan dengan sosial masyarakat di dalam keluarga. Selanjutnya, menurut Hendy Suhendi, keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi, serta tinggal bersama. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana pengertian keluarga dalam perspektif kekristenan yang diambil dalam Kejadian 2 ayat 24 yang isinya adalah sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Nah, ada 3 hal yang perlu kita bahas dalam pengertian keluarga dari ayat tersebut. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan berarti meninggalkan ayah dan ibunya adalah lari dari rumah dan durhaka kepada ayah dan ibunya. Bukan, maksudnya di sini adalah meninggalkan ayah dan ibunya adalah membentuk suatu keluarga yang baru dan memiliki tanggung jawab yang baru. Bukan lagi menjadi sebagai anak, tetapi menjadi ayah dan ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian bersatu dengan suami atau istrinya, di mana awal pembentukan keluarga adalah seorang anak yang meninggalkan ayah dan ibunya bersatu kepada suami atau istrinya, yang artinya bersatu bukan lagi 2 tapi menjadi satu, yang tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan, karena di dalam perspektif kekristenan tidak ada perceraian dalam keluarga. Selanjutnya, keduanya menjadi satu daging. Satu daging di sini maksudnya bukan berarti 2 tubuh menjadi satu, tetapi maksudnya di sini adalah sepenanggungan. Kalau satu sakit, sama-sama merasakan. Dan di dalam satu daging ini termasuk di dalamnya pengertian seksualitas yang diresmikan oleh Tuhan ketika 2 orang itu sudah menikah dan dikaruniakan anak di dalamnya. Itu maksudnya keluarga dalam perspektif kekristenan. Oke, selanjutnya kita bahas apa itu fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi biologi. Di dalam fungsi biologi ini maksudnya keluarga bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan gizi, kesehatan. Fungsi biologi juga menjelaskan bahwa keluarga itu berfungsi untuk mencukupi kebutuhan fisik, segala kebutuhan fisik setiap anak-anaknya atau setiap anggota keluarga. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi anak, dan dalam hal ini juga dijelaskan bahwa keluarga itu memiliki tanggung jawab dalam sosialisasi anak, dalam pembentukan perilakunya, pembentukan pribadinya, sehingga ketika seseorang anak itu sudah terpimpin perilakunya, maka dia bisa diterima dalam sosialisasinya. Selanjutnya fungsi afeksi. Fungsi afeksi di sini maksudnya adalah dalam bentuk perasaan. Keluarga bertanggung jawab memberikan perasaan nyaman, rasa perhatian, sehingga setiap anggota keluarga nyaman berada di dalam keluarga. Ada fungsi edukasi. Ya, fungsi edukasi di sini maksudnya adalah fungsi pendidikan, di mana keluarga adalah pendidikan pertama yang didapatkan oleh setiap anak. Karena di dalam keluarga pertama kali diajari untuk makan, diajari untuk berdiri, berbahasa, berbicara. Walaupun pendidikan tersebut bukan pendidikan formal, tapi keluarga adalah satu hal yang bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi religius. Fungsi religius di sini maksudnya adalah keluarga yang berperan untuk memenuhi kebutuhan kerohanian, di mana keluarga harus menuntun setiap anggota keluarganya untuk hidup di dalam Tuhan. Ada juga fungsi protektif. Protektif ini maksudnya adalah memberikan rasa aman, adanya perlindungan yang diberikan oleh keluarga kepada setiap anggota keluarga, sama-sama melindungi, sama-sama menjaga. Ada juga fungsi rekreatif. Rekreatif ini dari dasar katanya sudah kita tahu bahwa keluarga juga berperan untuk memberikan hiburan kepada setiap anggota keluarga lainnya. Ada fungsi ekonomis juga, di mana setiap orang tua memiliki peran dan tanggung jawab untuk memenuhi setiap kebutuhan materi dan menjadi sumber ekonomi dalam keluarga.
Selanjutnya yang paling terakhir adalah fungsi status sosial. Fungsi status sosial ini adalah artinya keluarga memberikan atau mewariskan kepada setiap anak status sosial yang dulunya mungkin dia sebagai anak saja, namun ketika orang tuanya misalkan orang tuanya adalah seorang polisi, maka ada beberapa cara keluarga bisa mewariskan status sosial tersebut. Nah, itu dia pengertian dan fungsi keluarga. Kita masuk bagaimana peran Allah dalam keluarga. Sebelum kita masuk dalam peran Allah dalam keluarga, kita harus perlu tahu bahwa sebenarnya Tuhan adalah pribadi yang menciptakan keluarga melalui dia menciptakan dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Ketika fungsi itu berbeda, walaupun sama di hadapan Tuhan, tetapi ketika fungsi itu berbeda, manusia akan memiliki rasa saling tertarik. Selanjutnya ada rasa saling membutuhkan, sehingga mereka bisa dipersatukan menjadi satu keluarga yang baru. Oke, kita masuk bagaimana peran Allah sebenarnya, yaitu yang pertama ada berkat Tuhan. Di dalam keluarga Kristen, manusia atau keluarga membutuhkan berkat Tuhan. Tuhan memiliki berkat yang dapat disebut dengan berkat Abraham, yaitu pertama berkat materi, berkat rohani, dan berkat jasmani. Ketiga hal ini disediakan oleh Tuhan karena Tuhanlah pencipta segala sesuatunya, maka semuanya berasal daripada Tuhan. Maka setiap keluarga Kristen tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Selanjutnya ada pengampunan Tuhan. Untuk apa pengampunan Tuhan ini? Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Semua manusia jatuh ke dalam dosa, dan melalui kematian Tuhan Yesus setiap manusia menerima pengampunan, seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal inilah berlaku pengampunan Tuhan, supaya setiap keluarga Kristen bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir peran Allah itu adalah pembaruan oleh Tuhan. Maksudnya pembaruan di sini bukan artinya mengubah secara daging, tetapi dalam hati. Karena yang bisa menyentuh hati setiap manusia adalah Tuhan. Dan manusia tidak bisa berubah dari kebiasaan dosanya kalau tidak Tuhan yang mengubahnya sendiri. Jadi setiap keluarga Kristen membutuhkan peran Allah dan tidak bisa hidup tanpa Allah. Nah, setiap keluarga yang sudah hidup di dalam Tuhan akan menjadi yang pertama keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani, di mana keluarga itu akan menuntun kerohanian setiap anggota keluarga yang lainnya, saling menuntun, saling membimbing, saling memperingati setiap kesalahan supaya bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Apa itu bernaung kudus? Bernaung itu adalah tempat perlindungan, tempat diterima, tempat dibina dalam kekudusan, bukan dibina menjadi hal-hal kepada hal yang negatif, tetapi kepada kekudusan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik. Apa itu holistik? Artinya di dalam semua aspek. Jadi setiap keluarga, setiap anggota keluarga itu harus mencerminkan bagaimana kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa batas waktu dan tempat. Di dalam setiap segala aspek kita sebagai keluarga harus mencerminkan kasih Allah, saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, yang terakhir, orang keluarga Kristen yang sudah menggunakan atau mengaplikasikan peran Allah dalam kehidupannya, yaitu menjadi keluarga sebagai pencerita. Apa maksudnya pencerita? Di mana setiap orang tua akan menceritakan bagaimana kasih Allah dalam kehidupan mereka, supaya setiap anak-anaknya bisa hidup paham dan ingat kepada janji Allah, ingat kepada berkat Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Nah, sampai di sini pembahasan yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.